Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Zulfanuddin dari Prodi D3 Teknik Mesin Politeknik Harapan Bersama Tegal. Di sini saya akan membuat video untuk UTS kewirausahaan, yang mana kewirausahaan itu proses menciptakan sesuatu yang baru, baik itu barang, jasa, atau bisnis, dengan mengidentifikasi peluang, mengambil resiko, dan menggunakan kreativitas serta inovasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Itu menghasilkan duit biasanya. Maka dari dosen memberikan materi tentang kewirausahaan untuk dibuatnya video agar kita bisa memahami untuk barangkali untuk terjun ke dunia kewirausahaan. Langsung saja untuk halaman pertama, yaitu ada latar belakang, yang mana jumlah angkatan kerja pada Februari 2020 sebanyak 137,91 juta orang, itu naik menjadi 1,73 juta orang dibanding Februari 2019. Berarti kenaikan setiap tahun itu angkatan kerja. Pengembangan kewirausahaan yang di masyarakat secara menyeluruh ke semua lapisan, termasuk semua instansi baik pemerintah maupun swasta, telah berlangsung sejak tahun 1995. Yang kedua, ada pelaksanaan program tersebut secara resmi tertuang dalam instruksi dilatar belakangi Presiden nomor 4 tahun 1995 yang semakin meningkatnya jumlah pengangguran di Indonesia. Di sini ada halaman berikutnya, itu ada lanjutan, yaitu dari kenyataan tersebut pengembangan jiwa kewirausahaan muda karena perlu ditanamkan ke generasi dengan jiwa kewirausahaan ini. Mereka diharapkan mampu berperan sebagai pendukung lajunya pembangunan bangsa baik secara fisik maupun non-fisik. Insan yang berpendidikan diharapkan menjadi penggerak atau motivator dan bertanggung jawab terhadap kemajuan suatu pengetahuan, teknologi, dan seni, khususnya pengetahuan di bidang kewirausahaan atau kemandirian. Yang ketiga, menjadi suri tauladan sebagai praktisi di bidang kewirausahaan yang memiliki pendidikan tinggi, karena selama ini masyarakat menjadi praktisi di bidang kewirausahaan pada umumnya pendidikannya rendah. Yang ketiga, sebagai lulusan perguruan tinggi diharapkan tidak sebagai insan pencari pekerja, tetapi menciptakan lapangan pekerjaan. Di sini ada halaman berikutnya, itu pengertian kewirausahaan. Wira artinya berani, usaha adalah daya upaya. Wirausaha merupakan orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menilai kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan, dan tindakan yang cepat dalam memastikan kesuksesan. Kewirausahaan adalah proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi dalam kehidupan. Visi tersebut bisa berupa ide inovatif, peluang, cara yang lebih baik dalam menjalankan sesuatu,
dan hasil akhir dari proses tersebut adalah penciptaan usaha baru yang dibentuk pada kondisi resiko atau ketidakpastian. Halaman berikutnya itu ada moto wirausaha. Yang pertama, modal bisa dicari. Moto wirausaha itu yang pertama itu modal bisa dicari. Yang kedua, keahlian bisa dibeli. Yang ketiga, cita-cita dan semangat tidak bisa dibeli. Cita-cita dan semangat harus dimiliki untuk memulai dan mengembangkan usaha. Tujuan kewirausahaan yaitu yang pertama, meningkatkan jumlah wirausaha yang berkualitas. Yang kedua, menyadarkan masyarakat untuk memberikan kesadaran berwirausaha yang tangguh dan kuat terhadap masyarakat. Yang ketiga, menghasilkan kemajuan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, membudayakan semangat, sikap, perilaku, dan kemanusiaan kewirausahaan di kalangan masyarakat. Slide berikutnya itu ada sasaran kewirausahaan. Yang pertama yaitu instansi pemerintah, BUMN, organisasi profesi dan kelompok masyarakat. Yang kedua, pelaku ekonomi, pengusaha kecil dan koperasi. Yang ketiga, generasi muda, yaitu anak-anak putus sekolah dan calon wirausahawan. Sasaran kewirausahaan, yang pertama, menambah daya tampung tenaga kerja sebagai generator pembangunan lingkungan pribadi, distribusi, pemeliharaan lingkungan, dan kesejahteraan. Yang ketiga, memberi contoh bagaimana bekerja keras, tekun, dan memiliki pribadi yang unggul yang patut diteladai. Yang keempat, mendidik karyawan jadi orang mandiri, disiplin, tekun, jujur dalam menghadapi pekerjaan. Yang kelima, mendidik masyarakat hidup efisien dan sederhana. Di sini ada slide berikutnya itu ada keuntungan wirausaha. Yang pertama, terbuka lebar kesempatan untuk menjadi bos dalam perusahaan. Yang kedua, terbuka peluang untuk memperoleh manfaat dan keuntungan secara maksimal. Yang ketiga, terbuka peluang untuk memperlihatkan potensi wirausaha secara penuh. Yang keempat, terbuka peluang untuk membantu masyarakat dalam usaha. Yang kelima, terbuka peluang untuk mencapai tujuan usaha yang dikehendaki. Di sini ada beberapa kelemahan. Pendapatan tidak pasti itu resiko kelemahan di wirausaha. Yang kedua ada bekerja keras dan jam kerja panjang. Yang ketiga, kualitas hidup rendah dan hemat. Dan yang terakhir itu tanggung jawab besar. Itu kelemahan kewirausahaan. Slide berikutnya itu ada manfaat kewirausahaan. Yang pertama, menambah daya tampung tenaga kerja. Itu manfaatnya paling penting sebagai generator pembangunan lingkungan pribadi, distribusi, pemeliharaan lingkungan, dan kesejahteraan. Yang ketiga, memberi contoh bagaimana kerja keras, tekun, dan memiliki pribadi unggul yang patut diteladai. Mendidik karyawan jadi orang mandiri, disiplin, tekun, jujur, dan menghadapi pekerjaan. Yang kelima, mendidik masyarakat hidup efisien dan sederhana. Jadi manfaat kewirausahaan itu ada 5. Menambah daya tampung tenaga kerja yang dimana setiap tahun itu lonjakan orang mencari pekerjaan itu selalu naik. Makanya
mahasiswa itu harus bisa ada ide untuk menjadi wirausaha. Mungkin cukup dari saya pembuatan video untuk kewirausahaan. Nah, barangkali yang menonton bisa memahami dan bisa mempraktekkan. Semoga berjalan dengan baik dan bisa memberikan peluang orang yang belum bisa mendapatkan pekerjaan. Mungkin cukup sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.